Ya, selamat berjumpa lagi para pemirsa. Di sini saya akan menampilkan satu buah aplikasi yang sangat sederhana sekali, yaitu aplikasi akuntansi dengan mempergunakan Microsoft Excel. Sebagai contoh, di sini saya membuat nama perusahaan dengan nama PT Sedang Maju. Pada halaman home di sini ada menu lembar kerja, yaitu jurnal umum, neraca lajur, laba rugi, neraca, buku besar pembantu, kode akun, kode bantu. Dan pada menu lembar cetak itu ada lembar cetak untuk jurnal umum, yaitu jurnal umum print, neraca print, laba rugi print, neraca print, buku besar pembantu print, kode akun print, kode bantu print. Sekarang kita mencoba untuk masuk pada kode akun. Sebagai contoh, di sini kita membuat kode akun dengan lajur, yaitu lajur kode akun, nama akun, pos saldo yaitu tentang pengelompokan debit dan kredit, dan pos laporan yaitu pengelompokan neraca dan atau laba rugi. Saldo awal di sini dua lajur, yaitu lajur debit dan lajur kredit. Nama-nama akun di sini kita tulis dalam kelompok aktiva lancar. Aktiva lancar terdiri dari kas, bank, piutang, persediaan, sewa dibayar di muka. Itulah nama-nama kelompok aktiva lancar. Dan pada aktiva tetap itu ada akun kendaraan, peralatan kantor, akumulasi penyusutan kendaraan, akumulasi penyusutan peralatan kantor. Dan pada kelompok kewajiban di sini ada hutang dagang, hutang lain-lain. Pada kelompok ekuitas, yaitu ada modal, laba ditahan, dan laba bersih. Sedangkan pada kelompok pendapatan di sini ada penjualan barang. Pada HPP, yaitu harga pokok penjualan, di sini ada harga pokok penjualan barang. Kemudian biaya operasional, yaitu gaji karyawan, listrik dan telepon, biaya sewa tempat usaha, biaya transportasi, dan biaya penyusutan. Untuk menyusun suatu transaksi pada akuntansi, itu kita mulai memasukkan catatan transaksi kita yang biasa kita buat dalam tertulis di dalam jurnal voucher. Kalau pembukaan di dalam bukunya, di dalam kertas setiap kas itu, setiap transaksi itu dinamakan jurnal voucher. Dan pada memasukkannya itu, waktu kita posting itu kita posting pada jurnal umum. Jadi transaksi kita itu masuknya di jurnal umum. Berikut kita mulai membuatnya. Di sini saya sudah sedikit membuatnya yang sederhana. Kemudian di sini saya hanya akan mempertunjukkan atau mengkoreksi tentang cara-cara ataupun kepraktisan kemudahan dari aplikasi Microsoft Excel ini di dalam kegunaannya untuk aplikasi akuntansi sederhana, cuma ya lumayan cukup untuk mumpuni untuk mengurus akuntansi yang sederhana. Namun di sini tidak untuk
akuntansi mengurus suatu perusahaan besar yang bergerak di bidang pabrikasi atau kontraktor. Di sini mungkin kita sangat banyak kekurangan. Jadi ini hanya untuk kalangan bawah dan menengah yang belajar untuk berusaha mengurus keuangannya dengan sistem aplikasi akuntansi. Ya, di sini saya Eldianto akan menjelaskannya, cara memposting jurnal voucher ke dalam jurnal umum. Jadi ketika jurnal umum ini kita sudah masukkan voucher, jurnal vouchernya satu persatu kita masukkan, maka setelah tersusun di dalam jurnal umum, nanti kita langsung otomatis dia akan masuk kepada buku besar, ya, masuk kepada buku besar, neraca lancur dan rugi laba. Jadi kita tidak repot-repot untuk melihat bagaimana mengatur usaha kita sampai kita mengatur rugi labanya. Baiklah, kita mulai membuka jurnal umum kita di sini. Nah, nih sebagai contoh, dalam perumpamaan di sini saya tulis tanggal 2 Desember. Transaksinya pembelian barang dari PT Alami Abadi. Jadi nama akunnya persediaan barang, ya, karena ini pembelian kita masukkan persediaan barang. Dalam persediaan barang itu kita memberi kode akun dengan nomor 116 karena di sini pembelian daripada barang dan nama akunnya persediaan barang, maka transaksi daripada jurnal voucher itu pada jurnal umum ini kita masukkan di dalam lajur debit, ya, dalam lajur. Sebagai contoh di sini kita masukkan debit pembelian barang Rp1.200.000. Jadi di sini kredit kosong. Untuk mencari pengimbangannya, itu kreditnya di dalam pembelian barang dari PT Alami itu kita masukkan ke akun hutang dagang. Akun hutang dagang di sini nomor akunnya 210, ya, dari PT Alami Abadi. Kita tulis PT Alami Abadi, nama akunnya 210. Jadi dia hutang dagang dengan kode AP-002. Kita masukkan kredit untuk balancingnya, ya, untuk pengimbangannya. Kemudian sebagai contoh lagi, biaya transportasi ke PT Alami Abadi, maka kita masukkan nama akunnya biaya transportasi kode 640. Di sini kita masukkan biaya itu pengeluaran kita, jadi 65.000 kita letakkan pada debit. Dan pengambilan uangnya untuk pembiayaan itu tadi kita masukkan untuk kreditnya, yaitu biaya transportasi kita ambil dari kas dengan kode akun 111, maka kita masukkan uang dari kas, kita ambilkan uang dari kas 65.000. Selanjutnya pembelian PT Alami. Nah, di sini pembelian, maka di sini kita masukkan pada hutang dagang PT Alami. Di sini pun debit 300.000. Retur, di sini retur pembelian, pengembalian pembelian 300.000. Dan pada kreditnya kita kembali pada persediaan barang tadi. Selanjutnya pembayaran piutang dari toko melati. Di sini pembayaran piutang kita masukkan
Bank Merdeka, kita bayar, kita transfer kepada Bank Merdeka sehingga kita keluarkan ke debat 3.290.000. Dan pada piutang toko melati di sini piutang dagang kita letakkan kredit dengan nilai yang sama. Nah, di sini pada aplikasi ini sebagai contoh ya. Di sini kan 1.200.000. Nah, ini kita ganti dengan 1.500.000 rupiah. Ketika kita klik di kreditnya, maka otomatis kreditnya pun akan langsung otomatis menyamai 1.500.000 rupiah. Nih ya, 1.500.000 rupiah. Kita lihat di sini 1.500.000 adalah persediaan barang. Kalau di sini pada jurnal umum persediaan barang kita masukkan dari jurnal voucher tadi, maka kita akan melihat di buku besar. Buku besar itu akan langsung ya, langsung transaksi 1.500.000 ini langsung tercatat. Ini kita buka buku besar persediaan barang. Nih di sini persediaan buku besar, kita klik di sini, kita cari di sini tadi persediaan barang, ya. Nah ini dia 1.500.000. Dia sudah otomatis. Mau kita coba lagi, kita kembalikan di dalam jurnal umum tadi 1.200.000 lagi, kita kembalikan 1.200.000 rupiah. Maka kita lepas, kita klik kredit, maka dia akan otomatis berganti 1.200.000 rupiah. Dan kita tengok lagi pada buku besarnya, maka dia sudah berganti 1.200.000 rupiah, dan dia otomatis akan menambahkan saldo pada buku besar di debitnya. Karena ini debit, maka saldonya bertambah. Kalau di buku besarnya itu kita masuk kredit, maka saldonya berkurang. Begitupun juga misalkan kita kembali pada jurnal umum. Jurnal umum di sini kita melihat transportasi. Transportasi di sini 65.000. Kita lihat di buku besar transportasi. Buku besar transportasi, ya, ini biaya transportasi. Nah ini dia 65.000. Kita pun bisa melihatnya di rugi laba, nah ini dia neraca lajur juga kita bisa lihat. Nih 65.000. Kita melihat juga di neraca. Di neraca di sini ada kewajiban utang dagang aktiva modal. Nah di laba rugi kita ada transportasi di sini 65.000. Apakah ini akan berganti otomatis nantinya kalau kita memasukkan jurnal voucher pada jurnal umum? Maka kita lihat dari 65.000 rupiah biaya transportasi ini kita ganti menjadi umpama 175.000. Oke, sudah kita tulis, kita klik di kanannya kreditnya, maka akan otomatis berganti 175.000. Kemudian kita pergi ke buku besar kembali, kita lihat transportasi, dia sudah 175.000 juga. Dan kita lihat pada neraca lajur, dia pun sudah berganti 175.000. Dan di sini otomatis laba ruginya pun sudah berganti. Nih, sudah berganti. Ketika kita pengen melihat laba ruginya langsung di sini, itu pun 175.000 dia sudah
berganti secara otomatis menambah mengurangkan transaksi, sehingga dia langsung menghitung laba ruginya sebagai tanda. Contoh di sini laba bersih secara 1.235.000. Seandainya di sini biaya transportasi kita cuma 75.000, di sini ada penghematan 100.000, ini dia akan menjadi 1.335.000 rupiah. Mari kita buktikan. Pada jurnal umum, jurnal vouchernya kita ganti 75.000. Maka kita klik kanan, dia ya, ganti 75.000. Kita pergi ke buku besar, maka 75.000 juga. Kita pergi ke neraca lajur, 75.000 juga. Nah, di sini benar apa yang saya katakan, laba bersih menjadi 1.335.000 rupiah. Nih, di dalam tabel neraca lajur dia sudah menunjukkan apa yang saya sebutkan tadi. Pada laba rugi pun dia akan menunjukkan laba bersih 1.335.000, dan di neracanya juga itu pun semua sudah otomatis berubah. Beginilah cara kerja daripada aplikasi akuntansi sederhana menggunakan Microsoft Office, yaitu Excel. Saya harap Anda semua bisa mencerna dan mungkin tertarik. Silahkan belajar lagi. Tidak ada kata terlambat dalam belajar, karena belajar itu dari mulai buayan hingga liang kubur. Atau dikatakan belajar itu kita tidak terbatas pada lingkup kita yang berkutat pada kesempitan, sehingga kita dianjurkan, diwajibkan pula mungkin belajarlah kamu walaupun sampai ke negeri Cina. Jauh ya, jauh sekali. Makanya kalau ada pelajaran yang di depan mata, langsung saja tarik mang caplok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.